Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gucu Trisno, NIM 19110014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 3A. Kali ini saya akan membahas tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual. Seperti pada bahasa isyarat, pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu mereka dan bukan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, cair. Hal ini perlu ditekankan karena pemerolehan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak, tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Ali 1995 mengatakan bahasa ibu adalah bahasa yang pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya, melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahasa pertama atau B1 merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak dalam mengenal bunyi dan lambang yang disebut bahasa. Apabila dalam proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan yang baik dari keluarga dan lingkungan bahasa yang diperolehnya, proses pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapatkan kemudahan. Tahapan-tahapan berbahasa ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan atau produksi bahasa pada diri anak melalui beberapa tahap, mulai dari meraba sampai fasih berbicara. Indrawati dan Oktariana 2005. Perkembangan pemerolehan bahasa anak dapat dibagi atas tiga bagian penting, yaitu perkembangan prasekolah, perkembangan ujaran kombinatori, dan perkembangan masa sekolah. Perkembangan pemerolehan bahasa pertama anak pada masa prasekolah dapat dibagi lagi atas perkembangan pralinguistik tahap 1, kata dan ujaran kombinasi pemulaan. Pemerolehan bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pembelajaran bahasa orang dewasa. Mempunyai dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri mengenai pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua. Pertama, pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Para pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa untuk berkomunikasi. Kedua, untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajari, akan tetapi ada hipotesis pemerolehan belajar yang menuntut bahasa. Orang-orang dewasa juga memperoleh bahasa. Kemampuan memungut bahasa tidaklah hilang pada masa puber. Orang-orang dewasa yang dapat memanfaatkan sarana pemerolehan bahasa alamiah yang sama seperti yang dipakai anak-anak, pemerolehan merupakan suatu proses yang amat kuat pada orang dewasa. Pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu yang pertama, pemerolehan memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Seorang anak penutur asli, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Pemerolehan secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Ketiga, pemerolehan belajar kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. Keempat, pemerolehan mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit. Kelima, pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong sekali.
Cara pemerolehan bahasa kedua dapat dibagi dua cara, yaitu pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin dan pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin adalah pemerolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi-strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Tidak ada keseragaman cara, setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri-sendiri. Interaksi menurut komunikasi bahasa dan mendorong pemerolehan bahasa. Dua ciri penting dari pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau interaksi spontan ialah terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan bebas dari pimpinan sistematik yang disengaja. Pemerolehan bahasa kedua. Bagi sebagian besar anak Indonesia, bahasa Indonesia bukan bahasa pertama mereka, melainkan bahasa kedua atau ketiga. Pengenalan atau penguasaan bahasa Indonesia dapat terjadi melalui proses pemerolehan atau proses belajar. Proses pemerolehan terjadi secara alamiah tanpa sadar melalui interaksi tak formal dengan orang tua dan atau teman sebaya tanpa bimbingan. Proses belajar terjadi secara formal disengaja melalui interaksi edukatif atau ada bimbingan dan dilakukan dengan sadar. Bahasa pertama atau B1 dan bahasa kedua atau B2 didapat bersama-sama atau dalam waktu berbeda. Jika didapat dalam waktu yang berbeda, bahasa kedua atau B2 dapat pada usia prasekolah atau pada usia sekolah dasar. Bahasa kedua atau B2 dapat diperoleh di lingkungan bahasa pertama atau B1 dan bahasa kedua atau B2 jika diperoleh di lingkungan bahasa pertama. Bahasa kedua dipelajari melalui proses belajar formal. Jika didapat di lingkungan bahasa kedua didapat melalui interaksi tidak formal, melalui keluarga atau anggota masyarakat bahasa kedua. Prinsip dan metode pengajaran B2. Yang pertama, belajar bahasa kedua atau B2 adalah belajar dalam konteks pemakaian bahasa yang sebenarnya. Kedua, belajar bahasa kedua atau B2 adalah belajar menggunakan bahasa kedua atau B2 tersebut dalam berbagai fungsinya. Siswa harus dilatih menggunakan bahasa secara tepat. Pengajaran bahasa perlu memperhatikan kebutuhan efektif dan kognitif pelajaran. Kelima, pemahaman budaya bahasa kedua atau B2 perlu ditemukan dalam pengajaran bahasa kedua atau B2. Metode tata bahasa terjemahan tidak membuat siswa terampil menggunakan bahasa tetapi tahu tentang bahasa. Metode langsung diterapkan melalui kegiatan dialog, tubian pola, dan penerapan tubian yang dilakukan mencakupi tubian pengulangan dan tubian respon. Tujuan pengajaran bahasa komunikatif ialah agar siswa dapat berkomunikasi dalam permainan bahasa yang sebenarnya, dalam bentuk bahasa yang diterima, dalam pelaksanaannya jika diperlukan bahasa ke-1 atau B1, dan penerjemahkan dapat digunakan tata bahasa diberikan. Pengajaran dengan respon baik, fisik total menekankan penguasaan kemampuan menyimak pada awal pelajaran. Pemahaman dan retensi paling baik dipelajari melalui gerakan fisik sebagai respon terhadap perintah guru. Kegiatan berbicara baru dilakukan bila siswa sudah benar-benar siap. Proses siswa dilaksanakan melalui langkah latihan mendengarkan, produksi, dan membaca serta menulis. Pendekatan alamiah dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa penguasaan bahasa lebih banyak terjadi melalui proses pemerolehan secara alamiah yang digabungkan dengan teori monitor dan Krashen. Pendekatan ini dalam penerapannya sangat mementingkan pemerolehan kosakata. Tahap pemerolehan bahasa, kurang dari 1 tahun, belum dapat mengucapkan kata-kata. 1 tahun, mulai mengoceh. 2 tahun mengetahui kurang lebih memiliki 50 kosakata. Taman kanak-kanak memiliki dan memahami sejumlah besar kosakata. Sekolah dasar, peningkatan perkembangan bahasa dari bahasa lisan ke bahasa tulis. Remaja, penggunaan bahasa yang khas sebagai kegiatan dari terbentuknya identitas diri. Dewasa, terdapat perbedaan-perbedaan yang besar antara individu satu dengan yang lainnya dalam perkembangan bahasa, atau sesuai dengan tingkat pendidikan peranan dalam masyarakat dan jenis pekerjaannya. Perbedaan bahasa anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, ekspresi emosional cenderung menggunakan kata-kata
kasar, misalnya umpatan, sialan, berdebah, dan sebagainya. Anak perempuan menghindari bahasa yang berisi umpatan dalam percakapan dan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Silahkan, terima kasih, selamat jalan, dan sebagainya. Pembelajaran bahasa kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah apa-apa yang dipelajari atau apa-apa yang ada dalam pelajaran. Macam-macam strategi pelajaran. Yang pertama, strategi metakognitif. Strategi yang melibatkan perencanaan belajar. Strategi kognitif, yaitu strategi yang melibatkan tugas-tugas kognitif atau terbatas pada tugas-tugas pembelajaran secara spesifik atau melibatkan materi pelajaran. Macam-macam strategi kognitif antara lain revitasi, melacak ulang, berlaku penerjemahan, mengelompokkan ulang, mencatat atau menulis gagasan utama baik secara lisan maupun tulisan. Kata kunci kontekstualisasi, elaborasi, transfer. Strategi sosial-afektif, yaitu strategi yang terkait dengan interaksi sosial. Strategi komunikasi adalah bagaimana secara produktif kita menyampaikan makna kepada orang lain. Macam-macam strategi komunikasi yaitu strategi pengindaraan, yaitu terkait dengan sintaksis atau leksikal semantik. Strategi konverstoris, aprokasimasi, menggunakan istilah alternatif untuk mengungkapkan menerjemahkan harfiah. Ahli kode atau mengalihkan bahasa kedua ke bahasa pertama. Sinyal non-linguistik atau gerak tubuh, ekspresi wajah. Meminta tolong atau meminta bantuan terhadap lawan bicara, kita mengulang atau kembali pertanyaan. Mengulur waktu, memberi jeda waktu untuk berpikir yang akan disampaikan. Jenis-jenis strategi pembelajaran atau SP. Berdasarkan komponen dalam program pengajaran, strategi pembelajaran berpusat pada guru atau teacher oriented. Peserta didik sebagai objek pasif, guru sebagai subjek aktif atau dominan. Macam-macam tekniknya. Teknik ceramah, teknik team teaching, teknik sumbang saran, teknik demonstrasi. Strategi pembelajaran berpusat pada siswa atau student oriented. Siswa sebagai subjek aktif dominan, macam-macam tekniknya. Teknik inguri, teknik diskusi, teknik kerja kelompok, teknik sosiodrama, teknik penyajian kasus atau masalah. Strategi pembelajaran berpusat pada materi atau materi center strategis. Teknik-tekniknya, teknik tutorial, teknik eksperimen, teknik demonstrasi, teknik kerja lapangan. Berdasarkan kegiatan pengolahan materi atau pesan, strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi yang terbentuk penguraian atau bahan tertulis atau penjelasan lisan. Dalam strategi ini, guru lebih dominan atau aktif. Teknik-teknik strategi pembelajaran ekspositoris yaitu teknik simulasi, teknik demonstrasi, dan teknik ceramah. Strategi pembelajaran heuristik, yaitu siswa diberi kesempatan untuk lebih dominan dalam pembelajaran dan mencari sendiri informasi yang sedang dipelajari. Jadi dalam strategi ini, siswa dituntut lebih dominan. Teknik-teknik dalam strategi pembelajaran heuristik yaitu teknik problem solving, teknik inguri, teknik penemuan, dan teknik eksperimen. Berdasarkan cara pengolahan atau memproses pesan atau materi. Strategi pembelajaran deduksi yaitu strategi dari umum ke khusus atau dari abstrak ke nyata atau dari premis ke pemikiran yang logis. Pengajaran memilih pengetahuan yang akan diajarkan atau memilih materi. Pengajar memberi materi, pengajar memberi contoh-contoh dan membuktikannya kepada peserta didik. Strategi pembelajaran induksi yaitu strategi dari khusus ke umum atau dari individual ke generalisasi. Jadi strategi ini merupakan kebalikan dari strategi pembelajaran deduksi di atas. Ada 4 langkah dalam strategi yaitu pengajaran memilih materi, pengajaran menyajikan contoh-contoh yang spesifik untuk dijadikan bahan penyusunan hipotesis, bukti-bukti disajikan dengan maksud membenarkan atau menyangkal menyimpulkan bukti, berdasarkan cara memperoleh penemuan, strategi pembelajaran ekspositori, dan strategi pembelajaran discovery. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.